Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali ke kanal Padi Sambal ya. Kali ini videonya adalah orang Melayu menceritakan bagaimana jeleknya Melayu itu sendiri ya. Ini untuk menyadarkan sesama Melayu. Seperti apa? Ini menarik videonya. Kes tak bayar gaji pemain bola sepak, syarikat tak potong KWSP ni, rata-rata mesti majikan dan pengurusannya adalah orang Melayu kita. Tapi pelik, kenapa kes macam ni tak membuka mata kita bahawa yang mendiskriminasi dan bersikap jahat terhadap orang Melayu kita ni adalah Melayunya sendiri. Kes-kes rasuah, kes-kes anggota penguatkuasa tak buat kerja ni semua orang Melayu kita. Takkan korang masih buta lagi bahawa Melayu hancur kerana Melayunya sendiri, bukan kerana kaum lain. Selagi mana kita terus tumpukan perhatian kita pada kaum lain, menyalahkan kaum lain, selagi itulah Melayu elit akan terus ambil kesempatan ke atas anda semua. Oke. Ya teman-teman, kita baru aja nonton nih video kreator Malaysia yang jujur ya, bikin aku bingung atau ini ya harus ketawa atau kasihan begitu. Akhirnya ada juga orang Melayu Malaysia yang berani ngaku ya masalah utama orang Melayu itu adalah Melayu itu sendiri. Bukannya orang Cina, bukannya orang India, apalagi orang Yahudi Illuminati ya. Tapi sesama bangsa sendiri yang katanya serumpun, sebangsa, seiman. Tapi kelakuannya, tanda tanya besar. Nah, kita coba deh ya. Berapa banyak sih kasus majikan Melayu yang nggak bayar gaji? Karyawan kerja kayak sapi di sawah ya, ngangkut, ngetik, nyuci, nyapu, tapi gaji lolos kayak jiniprit. Ini biasanya katanya nih mana potongan KWSP pegawai, jawabannya syarikat belum stabil di. Tapi bosnya liburan ke Dubai, kemudian naik mobil Alphard, dia pakai jam tangan kayak mesin waktu. Tapi tetap bilang syarikat belum stabil ya, tapi dia sudah stabil di surga dunia. Waduh, yang lebih ngenesnya lagi ya, korban dari semua ini adalah sesama Melayu juga, pekerja Melayu, anak kampung, budak lepasan dari SPM. Yang bikin aku heran, kenapa yang dituduh adalah orang-orang Cina. Katanya Cina monopoli ekonomi, tapi yang tipu orang Melayu, ya Melayu juga ya. Lanjut nih, kita masuk ke bab korupsi. Siapa nih yang makan duit proyek pembangunan? Siapa yang buat tender fiktif? Siapa yang tahan motor budak-budak kampung dan minta duit kopi? Polisi Melayu, pegawai Melayu, ya. Ketua jabatan, siapa ketua jabatannya? Melayu juga. Tapi rakyat, ya, masih teriak nih rakyatnya nih. Cina lah puncak kemiskinan orang Melayu. Hello, yang korek kantong kamu itu bukan orang Cina, itu tangan Melayu berkopiah ya, berjubah ya, yang setiap Senin sampai Kamis itu ngatur konspirasi. Tahu nggak kenapa semua ini bisa berjalan mulus? Ya karena semuanya Melayu. Malu menegur Melayu, itu semboyannya ya. Lebih takut dikatain pengkhianat bangsa daripada ngelawan budaya yang korup. Lucu ya? Saking takutnya disebut tak sayang Melayu, sampai rela nih biarin Melayu dibohongi oleh Melayu juga, ya. Tapi nanti kalau ada Cina sukses buka restoran halal, langsung deh komentarnya. Cina nak rampas ekonomi Islam, hati-hati. Padahal dia bayar gajinya tepat waktu loh si Cina ini. Lalu potongan ada nih, potongan KWSP-nya, cuti tahunannya juga jelas, bahkan tidak menyentuh masalah hak-hak agama yang kamu orang punya, ya kan? Tapi Melayu, ya, bikin LMM tipu-tipu, ngasih bisnis Islamik, padahal jual harapan palsu, ya. Kalau ini biasanya ini kebanyakan ini yang tur-tur untuk umroh ya, itu. Nah, bikin orang kampung jual tanah demi join paket yang platinum. Jadi kalau ada yang bilang Melayu sedang hancur, please ya, jangan buru-buru cari kambing hitam di luar. Karena jawabannya ada di cermin. Ya, yang buat Melayu miskin bukan kaum lain, tapi sesama Melayu yang rakus, yang berkuasa tapi lupa amanah, yang janjinya perubahan tapi justru peras darah rakyat sendiri. Ya, ini Padi ada contoh nih ya, kisah nyata baru terjadi pada April 2025 ya. Teman-teman pasti tahu yang namanya Menara Kuala Lumpur. Itu loh, menaranya punyanya Telkom Malaysia
yang dulu dipakai untuk penyiaran baik televisi maupun radio kan sekarang sudah berubah fungsi ya, menjadi hotel dan juga menjadi mall di sana ya, juga tempat orang makan-makan. Nah, ini lagi rame nih, lagi ribut nih, karena pengurus sebelumnya, ini kan orang Melayu nih, pengurus sebelumnya, ini merasa didepak, merasa disuruh keluar paksa dari kepengurusan di Menara Kuala Lumpur. Ya, ceritanya begitu ya, seperti itu. Jadi mereka penguasa ataupun perusahaan Melayu ini merasa terzolimi. Ya, karena apa? Karena yang menggantikan ternyata itu adalah perusahaan dari kaum Cina. Jadi bukan kaum Melayu, apalagi milik perusahaan mereka. Nah, jadi ceritanya ya, itu salah satu perusahaan di Malaysia itu kan mendapatkan kontrak 30 tahun ya, 30 tahun untuk mengelola Menara Kuala Lumpur. Ya. Nah, pada tahun 2023 pengelolaannya ini dialihkan ke perusahaan yang sekarang ini lagi ribut nih, orang Melayu punya nih, ya. Padi lupa nama perusahaannya apa. Ya. Nah, padahal pengelolaan ini akan berakhir kontraknya pada tahun 2025. Jadi maksudnya dari perusahaan yang lama ini menjual ke perusahaan yang baru di tahun 2023 ya, dengan harapan dengan perusahaan Melayu yang baru ini nantinya bisa melanjutkan kontrak untuk tahun berikutnya, 30 tahun berikutnya dari tahun 2025. Nah, ternyata ketika ada tender, ini kan dilakukan tender nih, perusahaan yang sekarang sedang bertugas di Menara Kuala Lumpur, ini juga ikut-ikut ya mengajukan tender. Ya, harapannya adalah 80% bisa masuk ya, karena mereka sudah mengelola sejak tahun 2023 ya. Tapi dalam tender tersebut mereka kalah, sehingga yang menang adalah perusahaan dari Cina. Nah, disinilah terjadinya konflik di mana perusahaan yang milik Melayu ini merasa terzolimi, lalu mengatakan bahwa mereka didepak dari Menara Kuala Lumpur itu dengan cara tidak manusiawi. Padahal kontrak mereka itu sudah harus habis pada Januari 2025. Nah sekarang sudah April nih 2025, mereka belum mau keluar. Ya ini kan dipaksa dong keluar sama pemilik dari Menara Kuala Lumpur. Siapa pemilik Menara Kuala Lumpur? Ya perusahaan Telkom miliknya Malaysia. Nah jadi di sini kan bisa dilihat bahwa orang Melayu lah yang merasa dirinya paling oke ya, apapun dilakukan caranya untuk bisa ya menguasai kontrak yang sebenarnya bukan milik dia. Ini salah satu contoh aja ya. Nah, kalau nggak percaya, mungkin netizen Malaysia nggak percaya, cek aja kasusnya ya di media massa, itu di media sosial ya, itu juga banyak ya kisah-kisahnya. Jadi Melayu itu bukan lemah sebenarnya, tapi dilemahkan oleh bangsanya sendiri. Ya, dibutakan oleh propaganda, dibius oleh fanatisme, dan yang lebih parah masih banyak yang nggak sadar. Seperti kasus yang dilakukan di Menara Kuala Lumpur. Ya, jadi kalau kamu benar sayang nih sama bangsamu sendiri, beranilah bicara jujur. Karena membela kezoliman sesama kaum ya, itu bukan cinta, itu racun. Dan racun itulah yang pelan-pelan lagi diam-diam gitu ya, itu sedang membunuh Melayu dari dalam. Jadi ingat, bukan Cina yang menghancurkan Melayu, bukan India pula, apalagi Barat, tapi Melayu sendiri yang jual bangsanya dengan harga diskon. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Silakan berkomentar, Padi tunggu komentarnya di kolom komentar. Dari Padi cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.